warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Anak-anak, jangan lupa, walaupun kalian tetap belajar di rumah, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, mencuci tangan, memakai air mengalir dan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, membaca wacana dan pengamatan tentang wujud benda. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dan mengelompokkan benda yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi dan memecahkan masalah satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerak tari, siswa dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan dinamika gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, kertas merupakan benda yang terbuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah? Mari kita pelajari. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Perhatikan gambar Dayu yang sedang memasak dapur bersama ibu. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Kamu telah mengamati gambar Dayu bersama ibu di dapur. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya ya anak-anak. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Benda padat, ibu berikan contoh panci. Dan nanti anak-anak silahkan mencari benda-benda padat di dapur Dayu yang lainnya. Kemudian benda cair bisa ibu contohkan di sini air, minyak goreng. Masih banyak lagi, silahkan anak-anak dilihat dulu gambarnya, dicari benda yang termasuk wujud benda cair. Yang ketiga yaitu benda gas. Contohnya uap air. Coba anak-anak cari benda-benda di rumah Dayu atau di dapur Dayu yang lainnya. Sekarang anak-anak bisa mengamati wujud benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar rumahmu. Nanti anak-anak bisa buat tabel seperti yang sudah ibu sampaikan di atas untuk kolom benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda dikelompokkan menjadi 3 wujud. Apa saja anak-anak? Ya, betul. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Di kelas 2, kalian sudah mempelajari benda cair dan benda gas. Untuk kelas 3, kalian melanjutkan pembelajaran ada benda padat, cair, dan gas. Tahukah anak-anak benda apakah itu? Ya, betul. Sepeda motor. Termasuk wujud benda apakah? Ya, betul sekali. Pintar. Termasuk wujud benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor.
Perhatikan denah jarak rumah nenek berikut ini. Rumah Edo, rumah nenek 5 km 300 meter. Bisa anak-anak lihat di buku siswa kalian halaman 63. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan berapa meter anak-anak? Ya, betul, 1000 meter. Kalian pasti masih ingat untuk satuan panjang atau satuan jarak yang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km ditambah 300 meter bisa diuraikan menjadi 5 km sama dengan 5.000 meter. 300 meter tetap 300 meter. Kemudian 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Kemudian jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Ya, kita uraikan juga. 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Sekarang anak-anak bisa perhatikan gambar. Bisa kalian lihat di buku paket siswa kalian halaman 65. Silakan anak-anak kerjakan. Kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bangunan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan dengan jarak antar bangunan di bawah ini. Anak-anak nanti silakan mengerjakan untuk satuan jaraknya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dan permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, di sini bisa anak-anak perhatikan ada gambar 2 pesawat ya. Pesawat yang pertama tingginya 3.000 meter, yang kedua yang B tingginya 4.325 meter. Silakan anak-anak kerjakan berdasarkan gambar. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Jadi nanti 3.000 meter dijadikan kilometer, berarti naik. Berarti anak-anak bisa membaginya, naik berapa tingkat. Kalau 1 baru dibagi 10, kalau dari meter ke kilometer naik 3 tingkat berarti dibagi 1.000. Untuk yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, sepoi-sepoi.
Ada juga angin yang bertiup kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas tertiup angin. Perhatikan gambar berikut ini. Anak bergerak lambat, anak bergerak cepat, dan anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah dalam tarian. Selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu ya. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon melambai-lambai, ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon ditiup angin dengan kencang. Nah, selamat mencoba. Nanti anak-anak bisa minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak, yang pertama, kalian sudah belajar tentang satuan panjang, kilometer, meter. Yang kedua, gerakan tari. Yang ketiga, jarak rumah kalian pada suatu tempat. Dan yang keempat yaitu wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, alhamdulillah pastinya menyenangkan. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan tidak lupa Bu Guru ingatkan kembali, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat belajar. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.